Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzin Nugroho dengan NPM 2022 4350 2115. Sini saya akan menjelaskan tentang web apa kali bikin. Pertama, kita tulis username dan password. Di sini sudah tersedia. Kalau kita login. Lalu ini adalah tampilan utama dari webnya. Saya akan menjelaskan tentang data karyawan, data Greenbean, dan data Roswin. Sini pertama-tama data karyawan. Sini di data karyawan ada aksinya edit dan hapus. Dan bagian-bagiannya adalah ID, nama, bagian, jabatan, email, dan HP. Coba kita tambah karyawan dulu dengan nama pembeli. Bagiannya adalah booking, jabatan, dan email, nomor HP-nya sama dengan lalu kita simpan. Di sini ada kesalahan pada ID, maka kita edit. Tadi 16 lalu kita pindah ke 17. Nama kita tambahkan nama lengkap, PK kita ubah menjadi operasional, lalu jabatan pegawai tetap, lalu kita update, otomatis terubah semua. Lalu di sini bisa kita typing karena namanya sama, bisa kita hapus. Sudah terhapus. Lalu kita lanjut ke data Greenbean. Di data Greenbean di sini ada ID, nama biji, jenis biji, berat, harga, tanggal, lalu suppliernya ya. Sini pun aksinya ada edit dan hapus juga. Semua kita tambah Greenbean. Pilih nama bijinya dari luak jenis Arabica dengan berat 10 kilo. Harga yang otomatis terisi sendiri 1.200. Lalu tanggal masuknya kita buat hari ini. Kita pilih supplier dari Amara Salta, lalu kita simpan. Langsung tertulis di GR14. Lalu bisa kita edit. Setelah beratnya mau kita edit, kita tambah menjadi 40 kilo. Update. Terus langsung terupdate. Lalu bisa kita hapus juga. Oke. Ini saya langsung dulu. Lanjut di data Roswin. Di data Roswin sini ada nama Greenbean, ID, berat, akhir, harga akhir, tanggal, sip. Coba kita tambah dulu Roswin. Ini namanya luak. Kita import beratnya 15 kilo dengan berat akhir ntar jadi 12 kilo. Nah, harga 2.400. Itu udah harus kita sini error dikarenakan stok luak pada data Greenbean tidak ada ya. Nah, kita lihat data Greenbean yang luak nah. Kalau mau kita tambah dulu edit beratnya tambahkan menjadi 40 kilo. Update sudah ada 40 kilo. Kita Roswin lagi, kita tambah, pilih lagi luak, berat input 15, sama seperti tadi, tanggal hari ini, simpan ya, langsung ya tersedia. Coba sini pun juga sudah ada yang sudah di ROS. Sini ada SAW nya mengambil dari atas sini, lalu pada
Sini adalah rankingnya pada bulan Desember, November, dan Oktober. Nama itu yang paling laku Robusta. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Soekarno dengan NPM 2022 4350 2073. Di sini kita akan menambahkan data master, yaitu data master dalam data supplier. Di sini kita tambahkan tuk-tuk. Lalu kita pilih alamat Jakarta, kontak. Lalu kita simpan. Jika kita ingin mengedit, di sini kita edit, yaitu kita edit alamat, kita edit, lalu kita simpan. Jika kita ingin menghapus, tinggal kita klik hapus. Oke. Lalu selanjutnya kita ke data pembelian. Seperti biasa kita tambah data pembelian. Kita pilih supplier. Dia biasa minta gayo. Kita taruh jenis Arabica, berat. Harga per kilo 120.000. Lalu kita simpan. Tadi kita akan edit. Kita ubah kuantitinya jadi 100.200. Kita update. Jika kita ingin menghapus, kita hapus. Lalu klik OK. Langsung kita ke data penjualan. Data penjualan kita tambah. Kita pilih karyawannya, yaitu Baizu. Kita pilih Rosbin, Gayo. Kita pencet tanggal, kita isi dulu tanggal. Lalu kita simpan. Jika kita ingin menghapus atau mengedit, kita edit dulu di sini. Kita edit kuantitinya. Kita simpan perubahan. Kita ingin menghapus, kita hapus. Nah, seperti itu. Kita langsung ke data pengiriman. Kita tambah data pengiriman. Kita pilih ID penjualan. Tanggalnya kita isi, today, hari ini. Kita pilih ongkir. Penerima. Kita isi penerimanya. Jadi jenis pengiriman ini sudah otomatis terisi. Lalu kita simpan. Dan di sini jika kita ingin mengedit, kita seperti biasa kita klik edit. Kita edit seperti contoh nama penerimanya kita ganti. Lalu kita update, maka di sini akan berubah Farhan. Jika kita ingin menghapus data pengiriman ini, kita tinggal klik hapus. Ya, sekian ini dari saya penjelasan saya. Saya sudahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Salsasya Fitri dengan NPM 2022-4350-2088. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian laporan. Di sini ada laporan data karyawan, laporan Rosbin, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Untuk bagian laporan data karyawan, misalnya di sini saya ingin mencetak semua jabatan. Makanya ada daftar-daftar nama karyawannya dan daftar nama-nama data-data karyawan. Di situ saya mencetak laporan. Ini untuk pada bagian hasil cetak lapor. Setelah itu, misalnya saya ingin untuk hanya mencetak bagian admin saja, cetak lapor, maka akan dicetak untuk bagian pada adminnya saja. Selanjutnya, untuk mencetak data-data Rosbin.
daftar Rosbin. Ini untuk daftar-daftar biji kopi yang sudah di roast. Ketika saya ingin cetak, maka ini untuk hasil cetak lapor data Rosbinnya. Selanjutnya, untuk laporan cetak penjualan. Misalnya saya ingin untuk mau mencetak pada tanggal 12 Desember 2025 cetak lapor, maka hanya akan dicetak untuk bagian tanggal 12 Desember 2025. Kalau misalnya saya untuk semua tanggal, maka yang akan dicetak keluar akan semua tanggal. Ini untuk hasil cetak lapornya. Selanjutnya, untuk cetak lapor pembelian. Sama-sama halnya yang seperti penjualan tadi, ketika saya ingin mencetak untuk hanya satu tanggal saja, maka akan dicetak untuk satu tanggal saja. Begitu juga untuk semua tanggal, maka akan dicetak hasil cetaknya semua tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Laksana Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan sistem manajemen berbasis NetBeans. Di sini pertama masukkan username-nya yaitu admin1 dengan passwordnya yaitu makmur. Kita tekan login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama data karyawan. Di sini saya akan memasukkan data karyawan dengan ID karyawan misalnya good 2. Good di sini berarti gudang. Nah, di sini ID uniknya 2. Nama karyawannya misalnya Rizky. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta Selatan. Nomor handphonenya 08. Status pegawainya daily worker dan bagiannya sebagai operasional. Di sini kita save. Data akan berhasil disimpan dengan adanya notifikasi seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul yaitu good 2 laki-laki beserta kotanya. Di sini misalkan kita edit kotanya, kita ganti menjadi Jakarta Timur. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, maka data akan berubah di sini. Setelah itu kita akan coba menghapus data, misalkan Mr. Jail. Ini bisa kita hapus dengan cara menekan tombol delete. Di sini juga ada konfirmasinya, apakah yakin untuk menghapus? Kita jawab ya. Dan data berhasil dihapus. Nah, di sini juga ada fungsi tombol untuk clear. Jadi setiap kita klik tombol clear, maka akan menghapus semua bagian yang ada di kolom isi ini. Namun tidak akan menghapus data. Nah, ini akan bersih. Selanjutnya pada data green bin. Nah, di sini kita masukkan ID bijinya. Misalkan dengan ID biji R untuk Robusta dan 0001. Misalkan nama bijinya Gayo dengan jenis bijinya Robusta. Oke, kita tambahkan saja Robusta Gayo. Beratnya 100 kilo, harganya per kilonya 102. Dengan ID supplier kita bisa cari di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita mengambil Farhan Green Bean. Lalu kita pencet silang aja di sini. Nah, tanggal masuknya kita bisa cari. Misalkan hari ini tanggal 24. Kita save.
maka data akan berhasil disimpan. Misal kita mau edit, ini ternyata salah memasukkan harga, bisa kita edit misalkan menjadi 130. Kita edit. Nah, maka data akan berhasil diubah menjadi seperti ini. Misalkan kita menghapus green bin nih, misalkan salah nih, kita bisa hapus, kita tinggal klik yes. Nah, ini di sini juga sama nih fungsi clearnya. Jadi misalkan kita klik di sini datanya, terus kita klik clear, maka di sininya akan otomatis bersih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rizky Pratama dengan NPM 2022 4350 2077. Saya di sini ingin mensimulasikan tentang sistem manajemen berbasis NetBeans. Dan di sini ada data Rosbin. Di sini kita isi ID biji, lalu kita cari misalkan Robusta Gayo. Lalu di sini ada beratnya, misalkan beratnya 10 kg. Di sini ada rosnya, misalkan Akbar Maulana Soekarno. Lalu kita lihat tanggalnya, misalkan tanggalnya sekarang. Lalu kita klik save. Maka data akan berhasil disimpan. Lalu di sini ada tombol edit. Misalkan kita edit di sini, kita ganti menjadi 15 kg. Lalu di sini tanggalnya kita ubah menjadi tanggal besok. Lalu kita pencet edit, maka data akan berhasil diubah. Maka data akan berubah di sini. Lalu di sini ada tombol delete. Misalkan kita delete, kita pencet, lalu ada indikator yes, lalu kita yes, maka data akan berhasil dihapus. Di sini akan berhasil dihapus. Lalu di sini ada tombol clear. Misalkan di sini ada tulisan, lalu kita pencet tombol clear, maka akan hilang. Lalu di sini ada data supplier. Misalkan 999, lalu nama suppliernya Gudang Kopi. Lalu kita save. Maka data akan berhasil disimpan. Dan di sini ada tombol edit. Misalkan di sini ada yang salah. Misalkan di sini kita edit, namanya mengganti Akbar Kopi. Lalu kita klik edit, maka data akan berhasil disimpan. Lalu di sini ada tombol delete. Misalkan kita hapus dan ada indikator yes, maka klik yes, lalu data akan berhasil dihapus. Lalu di sini ada tombol clear. Sama seperti di atas, kita pencet akan hilang. Lalu di sini ada data penjualan. Di sini kita akan memasukkan ID pembeli. Misalkan ID pembelinya 19. Di sini kita cari ID-nya misalkan Robusta Gayo. Lalu beratnya misalkan 20 kg. Harganya misalkan 150.000. Dan di sini ada tanggal pembeliannya, misalkan tanggal 24 dan nama pembelinya Rizky. Lalu kita klik save, maka data akan berhasil disimpan. Lalu di sini ada tombol edit. Misalkan kita edit di sini namanya, kita edit harganya misalkan salah. Harganya bisa berubah menjadi 120.000. Dan di sini bisa kita ganti tanggalnya. Lalu kita klik edit. Maka data akan berhasil disimpan. Dan di sini ada tombol delete. Sama seperti sebelumnya, kita pencet delete. Maka ada indikator yes, kita klik yes, lalu data berhasil dihapus. Dan di sini ada tombol clear. Kalau kita pencet, maka di sini akan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Farhan Hairullah dengan NPM 2022 43502127. Di sini saya ingin mensimulasikan tentang sistem manajemen berbasis NetBean. Di sini ada ID pembelian, kita masukin ID pembelian dan juga nama barang. Lalu masukkan harga barang tersebut. Lalu masukkan jumlah barang dan otomatis nanti akan tertotal harga barang ini, dan masukkan tanggal pembelian. Lalu kita save. Nah, di sini data berhasil tersimpan. Lalu untuk mengedit, kita pilih salah satu, contoh mesin giling. Lalu kita ubah harga barang tersebut jadi 7 juta. Lalu kita pencet edit, maka data berhasil diubah. Lalu kita di sini ada tombol delete, kita pilih salah satu dan kita delete. Contoh, kita pilih seller, lalu kita delete, lalu kita yes. Nah, data berhasil dihapus. Ya, 5 juga nggak ada 5. Di sini yang kedua saya ingin menjelaskan tentang data pengiriman. Di sini kita masukkan ID operasionalnya. Lalu kita cari ID karyawan yang tersedia di data karyawan. Kita pilih Bagas. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah paket. Lalu memilih ekspedisi yang ingin digunakan, contoh Shopee, dan menentukan tanggal yang akan dikirim, contoh 25. Lalu kita save. Sini data berhasil disimpan. Untuk di sini yang kedua ada fitur edit. Kita pilih salah satu, Akbar, yang kita edit menjadi jumlah paketnya menjadi 7 dan ekspedisi yang digunakan berubah jadi Shopee. Kita edit, maka data berhasil teredit. Di sini ada fitur delete, kita pilih salah satu, kita pilih lagi Akbar lagi yang ID operasionalnya 7, kita ingin delete, lalu yes, maka data berhasil terhapus. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data karyawan. Nah, data karyawan ini adalah hasil cetak data karyawan yang ada pada dashboard tersebut. Lalu kita print. Nah, di sini jadi cetakan laporan data karyawan tersebut tertera ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, status, bagian, dan juga tanggal dicetaknya laporan tersebut, dan ada penjelasan kepala operasional. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Fatah Nur Hakim Al-Aziz dan NPM 202243502055. Di sini saya akan menjelaskan bagian laporan Rosbin, laporan penjualan, laporan pembelian. Pertama, di sini adalah laporan Rosbin, terdapat kop surat dan kolom tanda tangan beserta tombol cetak. Klik tombol cetak, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu pada bagian laporan penjualan terdapat kop surat dan tombol cetak yang jika diklik akan menampilkan sebagai berikut. Selanjutnya pada laporan pembelian sebenarnya sama, ada kop surat, kolom tanda tangan hingga tombol cetaknya, dan akan menampilkan sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.